hadir di dalam perbaktian Sabat ini. Kami membuka hati kami untuk boleh menerima akan pekabaran firman-Mu, roti hidup yang boleh menjamah kami, mengubah kami untuk menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat Sabat. Happy Sabbath for everyone. Ini adalah kali yang ketiga. This is my third time Untuk berada di First Denver. to be in the First Denver Church. Dan saya tetap melihat muka-muka yang ramah And I still notice all these kind untuk faces menyapa saya, untuk melayani di to tempat ini. greet and serve me. Terima kasih kepada Gembala Jemaat, Thank you for the church terima pastor, kasih Pendeta Widigara, Pastor Widigara, dan tua-tua jemaat and also church elders yang boleh memberikan kesempatan melayani Sabat for hari. giving me an opportunity to give you a service. Sejujurnya saya agak sedikit, tadi pagi saya sudah sampaikan, karena sedikit grogi, boleh saya sebutkan demikian. Actually, I'm a little bit nervous. This morning I have conveyed this feeling. Kalau saudara perhatikan dari ayat tema Sabat hari ini, If you notice the theme verse this Sabbath, maka dengan hadirnya dua pendeta, the fact that there are two yaitu pastors pendeta attending, Happy Sidilan dan pendeta Noni Sakti, Pastor Henry Sidilan and Pastor Noni Sapu, saya seperti menggarami air laut. I feel like I am salting the sea water Mengapa? Karena mereka basicnya adalah pada pelayanan. because their basic teaching is Pimpinan kami, stewardship, our leaders, Beberapa tahun ini, several last years. jadi ya saya menganggap ini satu kesempatan, tetapi tolong didoakan So I feel this is a very good opportunity for me, but please pray for me. untuk boleh menjadi berkat bagi So I kita can be a semua. blessing to everyone here. Sesungguhnya konsep ini saya baru pikir dalam 1-2 hari ini. Certainly the concept of my Saya sermon, tidak menanyakan ini kepada pendeta, I just thought about this one kira-kira day. apa yang perlu saya sampaikan kepada I jemaat. didn't ask Pastor what I should bring to you Ini today. muncul secara alami dan kemudian inilah yang boleh saya It just sampaikan. appeared as naturally, and this is what I can give you. Dengan satu judul adalah One title is Buying or Giving. membeli atau membeli. Saya tidak tahu berapa dari saudara akan boleh connect kepada apa yang hendak saya I sampaikan. don't know how many of you can connect with concept that I'm about to Tapi ini convey. saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita But I untuk believe boleh. Holy Spirit will help us, each one of us. Baik, ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. The things verse is going to be on 2 Corinthians 9 verse Sekali lagi saya bacakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amen. Baik. Oh, I'm sorry. 2 Corinthians. Saya membantu penerjemah ini. 2 Corinthians chapter 9. So verse 7. So let each one give as he purpose in his heart, not grudgingly or necessity, for God loved a cheerful giver. Oke, thank you. Jadi, saudaraku, saya ingin membawa pemikiran saudara sahabat ini, So brothers and sisters, I would like to take to your mind this Sabbath, karena memberi persembahan because to give offering tanpa disadari, without being aware of kita it, sering mempraktekkannya dalam dua cara. unconsciously we are practicing two ways. Yang pertama, membeli, Number one, we buy, dan yang kedua, memberi. and secondly, we are giving. Saya tahu berapa dari saudara untuk bisa langsung connect I dengan know you pikiran can ini. understand this concept. Baik, yang pertama mari kita lihat konsep membeli. Let's say talk about the first concept, buying. Dari definisi yang boleh kita ambil dari Macmillan Dictionary We can take from Macmillan Dictionary. menyebutkan bahwa It says there that yang pertama adalah get something with money. the first one is dapat sesuatu dengan uang tentunya. Kemudian yang ketiga, exchange something for something. Dan number three,
Jadi exchange kita something for tukar something. sesuatu dengan sesuatu, barter contohnya. Ya, jadi pengertian membeli adalah So the concept, the comprehensive concept or understanding is buying is memperoleh sesuatu dengan uang atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. to obtain something with money, or you can trade out with something else. Dan adakah kita di dalam hal memberi persembahan oleh karena kita mengharapkan sesuatu untuk diperoleh? Are we giving our offering because we are hoping, we are expecting something to get? Jika demikian, maka berarti kita sedang berupaya untuk membelinya. If that's so, that means we are trying to make an effort to buy it. Ada beberapa hal yang ingin saya tampilkan kepada saudara. Yang pertama adalah cara pikir orang Yahudi. And I like to convey to you, how does the Jews think? Ya, itu terdapat di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 3. Chapter 7, 1 to 3. Saya bacakan sekilas saja. Jadi bahwa Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. So this is Jesus talking to the multitude. Dia masuk ke Kapernaum. He went to a city of Ada seorang perwira. There's a servant there. Dia mempunyai seorang hamba. He has a servant. Dan hamba ini sakit. And the servant is ill. Ketika perwira mendengar bahwa Yesus datang ke Kapernaum, Oh, when his superior heard that Jesus came to Capernaum, dia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi and he summoned a few of the datang Jews. kepada Yesus, Go to Jesus. meminta supaya Yesus menyembuhkan akan So hamba. Jesus can heal his servant. Dan saudara, apa yang terjadi? What happened next? Apa yang menjadi respon daripada tua-tua Yahudi? What's the response of this elder? Mereka datang kepada Yesus, They went to Jesus. memohon, They dan ini permohonan mereka. And this is the request. Ia layak Engkau tolong. He is proper to be Sudah helped. tahu mengapa? You know why? Ayat ini mau menyebutkan sebab ia mengasihi bangsa kita. Because he said that he loves our nation. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah And he kita. is the one responsible of our homes. Saudara boleh dapatkan di sini bahwa motif terletak di sini adalah take and give. You see, the motive is memberi dan memberi. Jadi menolong berbuat baik oleh karena pernah ditolong. So you do something good, you help because you want help. Kemudian ada pemikiran yang lain. And there's another thought. Ketika Yesus dalam khotbahnya, When Jesus in his sermon, akhirnya dia simpulkan di pasal 5 ayat 46-47. finally he concluded that Apabila engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, if you love somebody who loves you, apakah upahmu? what is your reward? Bukankah pengucukan juga berbuat demikian? Isn't that tax collector do the same thing? Jadi kita tidak ada bedanya So we are no different. dengan pengucukan jika kita melakukan hal yang sama. They do the same thing. Dan apabila engkau memberi salam kepada saudara-saudaramu, And if you give greetings to your relatives, mereka adalah keluarga kita. they are our families. Apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? What is the advantage for other people's doing? Saudara, orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan My hal yang brothers and sama. sisters, people who do not know God even do some good deeds. Kemudian sudah perhatikan ada cara berpikir dari ahli Torah. And some other thoughts from this. Itu tercatat di dalam Markus pasal 12. Mark 12 ayat 38 38 sampai 40. to 40. Yesus menasihati orang-orang yang datang di Ka'bah. Jesus admonished Dia katakan, hati-hatilah terhadap ahli Torah. be careful to all this. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. They like to walk around with long Mereka hair. juga suka menerima penghormatan. And they like also to accept Mereka suka honor. duduk di bangku paling depan. And they like to sit in the front views. Ayat 40 menyebutkan yang suka juga menelan rumah-rumah janda. Verse 40 also says, those who like to take this Ini adalah gaya hidup daripada pimpinan agama. house. Gereja waktu itu. This is the lifestyle of the religious leaders at that time. Sehingga di dalam Markus pasal 12 ayat 41, ayat berikutnya atau So the berikut next berikutnya, verses, maka kita akan dapati ada cara berpikir daripada orang kaya. there are ways of the wealthy, the way they think. Ya, saya pernah membawa satu khotbah juga seri di jemaat ini. I mengenai brought ayat this ini. sermon once also in the past. Jadi Yesus setelah menegur mereka, So Jesus, after he Yesus admonished, duduk di salah satu tempat he said in one Di dalam specific rumah spot, ibadah. in the house where the worship, tepat terhadap
bersebelahan dengan peti persembahan. And he faced with Dan dia the offering memperhatikan box. bagaimana orang banyak memberikan uang itu ke And dalam. he noticed how these people give the offering, the money into the box. Ada satu fakta yang terungkap di ayat ini There's one path in this mengenai verse orang kaya. about the wealthy. Mereka memberi dalam jumlah yang banyak. Oh, they give so much. Dan apa yang menjadi motif mereka? So what their motives? Saudara, mari kita lihat ayat 44. That's in verse 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua. These wealthy people giving from their success, money and all the wealth. But this lady, this widow, Dia memberi dari kekurangannya she gives from what she does not have. semua yang ada padanya, itu seluruh nafsu. She gave all what she had. It's all her income. Perhatikan saudara, mereka semua memberi dari kelimpahannya. Remember, these rich people, wealthy people, they give from their abundantly. Ada satu terjemahan dari bahasa Indonesia, Alkitab kita Indonesia sudah 14 terjemahan. There's a translation in our Bible in English. Our English Bible has Adalah 50 versi translations. mudah dibaca. That's a version. Menyebutkan adalah mereka semua memberi yang tidak dibutuhkan. They gave what is not necessary. Jadi kita bisa melihat bahwa mereka memberi dari kelimpahannya. Kata lain bahwa semua keperluan hidup mereka ini sudah terpenuhi. So they're giving offering or tithe from their abundantness. Jadi apa yang diberikan? All their necessity has been fulfilled. Jadi apa yang telah diberikan itu adalah sesuatu yang sejatinya tidak lagi dibutuhkan. So in other words, why are they giving? They're giving things that's not necessary. It's not needed. Jadi kira-kira apa yang menjadi motif memberi dari So mereka? in other words, what is their motive of giving this offering? Baik, sudah perhatikan. Well, listen to this. Ini orang kaya. This is a wealthy. Tapi tadi kita sudah melihat bagaimana cara hidup keagamaan daripada pimpinan-pimpinan But gereja. we just mentioned a while ago how the church leaders' lifestyle at that time. Mereka suka pamer. They like to show off. Mereka ingin untuk dihormati. They like to be honored. Mereka mengambil tempat paling depan di tiap di bangku di They gereja. always like to sit in the front row. Saudara perhatikan, mari kita lihat di dalam Sisters, let's look at this. Matius pasal 6 ayat 1 Matthew dan 6, 2. verse 1 and 2. Ayat 1 menyebutkan ada motif terselip di sana adalah bahwa jangan kamu melakukan kewajiban keagamanmu. And verse 6 verse 1 it says, do not do your religious obligations of your religion Di hadapan orang supaya dilihat mereka. do not do your religious obligations before people in front of everyone so they can notice you. Saudara tahu berarti memberi, atau ini dalam konteks memberi sedekah, So in other words, this is encouragement, give a little bit agar supaya orang banyak bisa melihat si pemberi. so the multitude can notice you. Who is the giver? Ini adalah pamer, ini adalah show. This is exhibition. This is show off. Ya. Dan kemudian yang kedua terdapat di dalam ayat 2. Number 2, Saudara lihat, apabila engkau memberi sedekah, if you give something, a little bit amount, ayat yang paling terakhir disebutkan ini dia. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik that's like this ungodly people doing di rumah-rumah ibadah. in the worship Saudara, ini tidak places. di mana-mana, saudara, tapi di rumah ibadah. This is not everywhere. This is the worship place. Supaya mereka dipuji orang. So they will be honored. They will be boasted with by the people. Jadi ingin untuk dilihat So dan when- ingin dipuji. So they wanted to be seen, yet they wanted to be praised. Saudara, saya berharap di jemaat ini tidak ada yang gitu. I hope Amin. we don't have such people in this church. Amen. Anggota-anggota jemaat yang sangat mengasihi. This is a very loving member. Ya, jadi dikembali sistem di sini adalah take and give. So let's go back. The system here is memberi dan menerima. Motif memberi oleh karena ingin pamer dan ingin pujian. The motive of giving because you want to show off, you want to exhibit, and also want some praises.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah gambar dari Ka'bah Herodes. My brothers and sisters, this is the chart of Herod's temple. Bisa diakses masuk dalam tiga cara, dengan tiga pintu. You can enter these 3 entrances. Satu di bagian timur, Number 1 is on the east satu side di utara, and north dan satu side di selatan. and south side. Tidak ada di barat. There's nothing Karena di barat itu adalah Ka'bah itu. because in the west is the temple itself. Dan sudah tahu itu disebut adalah woman court, And it's called any area wanita. Ya. women court. Nah, disitulah terletak daripada peti-peti persembahan. So in the women court are laid all these boxes offerings. Dan uang waktu itu adalah bukan kertas seperti yang kita And the miliki. money at that time, the currency at that Itu time coin. is not papers but coins. Jadi saudara bisa bayangkan ini adalah bentuk daripada seperti trompet yang terbalik menghadap ke atas. So you can imagine this boxes, this place where they put the coins, just Dan like ini the adalah upside down terbuat trumpets. dari besi. And this is made out of copper. Bagian bawahnya itu terbuat dari kayu seperti ini. And the bottom part is made out of wood. Dan uang waktu itu adalah And the money at that time is coined like this. Coba saudara bayangkan, Imagine this. jika saudara adalah pemberi yang If you seperti are the ini, giver such this, apa yang harus saudara lakukan what can you do? untuk membuat atraksi lebih panjang? So you can make an attraction. Saudara harus membawa uang yang banyak, You must bring so much money, don't dan you? kemudian saudara akan taruh itu secara And perlahan-lahan. you can drop that coin slow. Dan untuk membuat orang lain kemudian melirik, saudara harus angkat tinggi-tinggi. And to make other people to look at you, you must have to lift your Dan arms up kemudian higher. menaruhnya, meletakkan. And then it will probably cast it down fast. Dan itu akan menghasilkan bumi. And it will give you some praises. Saudara tahu, dari kekaguman melahirkan pujian. From the glorification, it will born praises. Wah, sudah inilah doa terbesar di dirinya kita. This is the biggest in our church. This is the kindest person, very generous. Dan saudara, fokus memberi bukan lagi tertuju kepada Tuhan, But your focus of giving is not to God, tetapi kepada diri sendiri. but to yourself. Ini bukan lagi worship, This is not ibadah, tetapi upaya meraup keuntungan. but this is an effort to grab a benefit for yourself. Sehingga tindakan memberi menjadi ajang pembelian untuk pamer. So your action to give, it becomes an exhibition to show off. Tindakan memberi menjadi ajang pembelian untuk aktualisasi diri. And giving, it becomes an actualization for yourself. Dan tindakan memberi menjadi ajang pembelian untuk pujian. Then the action of giving is becoming action of praises. Dan kemudian ajang pembelian untuk mendapatkan penghormatan bagi diri. And then same thing after that. You wanted to get praises for yourself. Jadi saudara bisa melihat bahwa tindakan ini So you can see these actions, memamerkan diri, mempertunjukkan siapa dia, showing off who you memperagakan are, kesombongan diri, and even boasting, mempromosikan diri, even promote yourself, mencari nama dan kredit untuk diri looking for sendiri, your name and credit mencari yourself, keuntungan diri sendiri and dan benefit memegahkan yourself, diri. and glorify yourself. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kita memberi persembahan, itu adalah bagian dari persembahan kita. But actually Ibadah kita. what God wants is giving our worship, giving our offering is part of our worship. That's what God wants. Jadi itu harus tertuju kepada Tuhan. So must we give offering, it must be to God. Jadi berbanding terbalik dengan ada satu ibu yang hadir hari itu. So a different comparison, let's say a mother or lady present at that time. Berbanding terbalik karena semua itu memberi dari kelimpahan. The different or the opposite was because the rest of the congregation in the temple gave from what they had more abundance. Sedangkan hanya satu orang saja There's only one person, melakukan yang berkenan di mata. only one widow
something that's going Dalam to proses us. ini, saudara lihat bahwa dia tak mau diperhatikan. In this context, we notice Dia that tidak perlu untuk dipuji, she doesn't need dihormati. praises, she doesn't need honor. Dia memberi dengan tulus, She gives dengan hati wholeheartedly, yang tulus, with wholehearted, tanpa pamrih, tanpa embel-embel. without anything, no stereotypes. Perhatikan kutipan Ellen White menyebutkan, Listen to what you was writing. sudah ada jilid 2 halaman 243. Verse 2 to 49. Seorang perempuan janda miskin A poor widow mendekati dengan ragu-ragu, come closer. seolah-olah takut diperhatikan. Seems like it was worried. Dan bisa dia berkata, kalau orang banyak ingin bisa ditonjolkan, Can you picture this? Other people want to be shown. tetapi berbeda dengan perempuan janda miskin. But it's not the same with this older widow. Ini sudah lihat, bayangkan ketika orang-orang kaya sombong itu lewat So when these rich, wealthy people untuk memasukkan persembahan mereka, can put offering, perempuan ini sebetulnya sudah ada di line. actually this lady is a poor Tapi widow. perempuan ini mundur, berani untuk maju. But what she did was she backed off. She didn't want to go forward. Dia melihat, memandang pemberiannya di tangannya. Because she noticed how much he could Dia go. tahu betapa kecil How much it is. How small dan it dia is. bandingnya There is no comparison. dengan yang telah memberi begitu banyak. Watch them, they have given so much. Meskipun demikian, Even though. akhirnya sambil menunggu kesempatan, So while waiting for her chances. pasti waktunya But when the time comes, dia cepat-cepat masuk. oh, he was hastily drop his points and she left. Saudara, perbedaan yang mencolok. This is very much difference between these two dilemma. Jadi terkadang kita memberi So mungkin sometimes dengan motif yang salah. We give with a wrong motives. Ya, kita hanya ingin untuk orang lain kenal saya. We just want so people can notice me, Itu untuk menjadi kepujian bagi saya. so I can be praised, maybe. Atau mungkin yang satu ini, Or perhaps maybe for the next one. kita memberi agar boleh diberkati. We give because we may be blessed. Ada yang sempat buat ini? Anyone of you have done this? We give. Saya so we can be memberi blessed. karena saya ingin diberkati. I give because I want to be blessed. Have any one of you done this? Ada? Any one of you? Puji Tuhan. Praise the Lord. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan sabat hari ini. But there's one thing that I like to convey. 1 Korintus pasal 16 ayat 2. 1 Corinthians 6:21, verse 16, verse 2. Dibacakan atau kita langsung rangkum? Oke, langsung ya. Jadi orang banyak itu memberi, disebutkan di sini sesuai dengan apa yang mereka peroleh. So the people who gave, the rich, the wealthy people who gave, according to what they have. Jadi apa yang mereka peroleh itulah dari sanalah mereka sisihkan untuk pemberian mereka persembahan. So this is actually additional financial that they have. This is what they give. They put aside that that's what they give. Bukan pada apa yang akan datang nanti. It's not something income that will come back or come later on. Kemudian bukti satu lagi di dalam Ulangan pasal 16 ayat 17. One next proof, Sesuai dengan berkat yang diterima. according to the blessing that was received. Disebutkan bahwa masing-masing dengan sekedar persembahan It says that each one of them with a little offering, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. according to the blessing that God had bestowed upon you. Jadi So, seandainya if pernah kita melakukan hal ini, we have done this in the past, saya memberi persembahan I'm giving an supaya offering, saya diberkati oleh so Tuhan. I'll be blessed by God. Sepertinya sahabat ini harus diluruskan. Perhaps this I must straighten it out. Karena kita memberi itu justru dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Actually, what we give, offering and tithe, is what God has given to us. Mana duluan, persembahan atau berkat baru persembahan? Which one come first? Ya. Blessing and offering, or Okay. offering and blessing? Jadi karena berkat maka adalah persembahan. So Mana because of the persembahan? blessing, that's why you have an offering. Karena tidak ada berkat ya otomatis tidak ada If there's no blessing, well, there's nothing to give. kepuluhan. There's no tithes to give.
Dan jika memang tidak ada dan sudah memang tidak bisa melakukan itu, And if you don't have paling any, setia. and you cannot do that, just be paid. Karena memang tidak ada berkat. Because you don't have blessing. Lainnya, And lain ceritanya, kalau memang ada berkat tapi tidak klaim, itu adalah bagian dari berkat yang Tuhan it's berikan. different if you are blessed, but you do not claim. That's part of what God blessing and bestow upon you. Baik, kita lihat pada giving concept. Now we're gonna discuss about giving concept. Saya akan ambil banyak waktu di bagian yang kedua, I'm not gonna take so much time on the second part. karena sejatinya saudara bisa langsung membedakan itu yang seperti ini. Because actually you can differentiate between the first one and the Ini second. adalah harapan Tuhan. This is actually God's hope. Dan dari banyak referensi, ini adalah salah satu yang terbaik untuk ayat inti kita sahabat. So many references, this is one of the best for our team. Disebutkan bahwa hendaklah masing-masing It says that each one of us memberikan menurut kerelaan hatinya, gives according to your hearts, jangan dengan sedih hati not with the sadness, atau karena paksaan, or because of your sebab force, Allah mengasihi because God loves. orang yang memberi dengan sukacita. God loves people who give wholeheartedly and joyfully. Sebetulnya banyak ayat-ayat yang boleh kita ambil, Actually, I have so many verses that I tetapi can. kita sempitkan itu pada ayat kita hari Sabat ini But I saja. just concise these verses this Sabbath morning. Maka kita akan dapati bahwa yang pertama, memberi menurut kerelaan. Then we will get to the first one. Then you give willingly. Di dalam ayat ini terdapat frase yang kemudian ada kontrasnya, Oh, yang ada yes. kerelaan, jangan dengan paksaan. That's a willingly, not being forced. Kemudian yang kedua, memberi dengan sukacita. And give with wholeheartedly. Sekali lagi muncul adalah jangan dengan sedih hati, tetapi memberi dengan sukacita. So you give not regretful, but you give with joyfully. Seperti apakah memberi ini, saudara? What is giving? Jadi ini adalah kebalikan dari konsep tadi. This is the opposite of the concept of what I know. Jangan kita memberi karena mau membeli sesuatu. We don't give because we want to buy something. Kita mengharapkan sesuatu. Because we're hoping of something. Tetapi memberi itu adalah dengan ikhlas, Just give wholeheartedly. dengan kasih, Give with love. tanpa pamrih. No string. Itu digerakkan oleh hati, Your heart dengan move. kerelaan hati yang Holy luar Spirit biasa, move your heart. dan itu dengan disertai dengan sukacita. And is giving along with Roh happiness. kedermawanan Your spirit of generosity dari surga. came from the Itu heaven. adalah roh surgawi. That's the spirit from Dan heaven. Tuhan mengharapkan kita sahabat hari ini And God wants us this Sabbath. boleh menjadi pemberi-pemberi yang demikian. We can become givers as such. Di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9, Verse 29%. perhatikan saudara, bangsa Israel dalam memberi persembahan dikatakan bahwa Notice this nation of Israel in giving. mereka bersuka hati, Oh, it says that bersukacita. they are very joyful. Mereka juga dengan tulus hati. And they give with wholeheartedly. Mereka memberi persembahan secara sukacita. They give offering willingly. Dan apa yang terjadi dengan Daud? And what happened to David? Melihat bangsa itu seperti itu, And he noticed this, his nation as Daud such. pun sangat bersuka. And David was so happy. Kemudian dalam Roma pasal 12 ayat 8, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, Those people who gave something, shared something out. hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus. Let's do this with wholeheartedly. Sahabat, hari ini semua ajakan untuk kita. This Sabbath, I'd like to approach you. Sama seperti dengan George Muller mengatakan, That's like John Muller says. berkatilah mereka Blessed be to those yang memberikan tanpa mengingat, who give without remembering anything, dan yang menerima and those who receive tanpa melupakan. and will not be forgotten. Kemudian ayat terakhir sahabat hari ini terdapat di dalam Yohanes Last pasal verse, 3 ayat Yohanes 16. 3:16. Tentunya untuk boleh mendapatkan pattern, pola, teladan
itu adalah dari Yesus. So in order to receive pattern, we must receive it from Jesus himself, right? Ketika Yesus datang ke dunia ini, But Jesus came to this world bukan karena dia melihat ada orang-orang tertentu yang mau menerima dia. not because there's some people who like to Saya accept boleh him. katakan bahwa Yesus ini spekulasi. I can say that Sorry, Jesus terlalu ekstrim mungkin saya sebutkan. is too extreme perhaps. Dia sudah putuskan demikian. He decided and determined Dia this. datang ke dunia He ini. came to this world. Dia rela mati, He's willing to die. tapi belum tahu siapa-siapa yang mau terima He dia. didn't know who's going to accept Dia him. memberi hidupnya He untuk gave his kita. life Oh, for karena us. kasih. Because of his love. Tapi puji Tuhan, But praise the Lord, saudara dan saya boleh you menerima. and me willing to accept him. Sahabat ini, marilah kita Yes, menaruh Let's we plan dalam this. hal tindakan kita memberi. In our actions when we give Itu didasarkan oleh kasih, must be based on love. dengan dorongan hati yang murni, With a true, genuine heart. maka kita sedang meniru Allah di dalam memberi. Because by doing that we are copying God himself. Kita pun memberi tidak lagi untuk melihat apakah nanti ada orang yang akan menghargai saya. We are giving without worrying about is there anyone's watching me and Apapun yang lainnya, ya. or the rest of them or etc. Tetapi dengan motif yang benar, Tapi with a true righteous motive, saudara menjadi orang-orang yang paling berbahagia. you will be the most happiest. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terpujilah Tuhan Allah kami, Allah pencipta, penebus, pemelihara hidup kami. Kami puji muliakan Engkau Tuhan Allah, sumber hidup dan berkat kami. Kami boleh mengakui hari Sabat ini Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang telah mempercayakan di tiap-tiap berkat rezeki yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Puji Tuhan untuk semua kebesaran. Sabat ini jika Tuhan boleh memberikan arahan, tuntunan, mungkin juga koreksi atas mana cara-cara kami untuk memuji memuliakan Tuhan, tetapi dengan motif yang sama. Ampuni kami Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh dikuatkan, diteguhkan melalui pelajaran pada Sabat hari ini, untuk kami boleh semakin melihat, memandang, belajar dari Tuhan Allah yang Maha Kasih, akan boleh meniru kasih-Mu, dan itu boleh dipraktekkan di dalam hidup kami, sehingga tindakan memberi kami Tuhan itu lahir dari hati yang dalam. Kami tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang kecewa Tuhan, oleh karena awalnya kami memberi oleh karena ada tujuan-tujuan tertentu, dan ternyata kami tidak mendapatkannya. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di First Denver ini. Biarlah berkat anugerah-Mu akan melimpah mulai dari gembala terkasih, keluarga Tuhan Pendeta Wididara. Demikian juga untuk pendeta-pendeta lainnya dan keluarga yang bersama di jemaat ini, tua-tua jemaat, anggota majelis, dan semua anggota jemaat, baik yang hadir Sabat ini maupun mungkin oleh karena halangan mereka tidak bersama dengan kami, maupun dengan tamu-tamu yang telah hadir secara rutin dengan kami bersabat-sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam upaya pekerjaan, usaha apapun ya Tuhan. Berkat Tuhan akan tersedia bagi kami, dan kami boleh memenuhi setiap kewajiban dan kewajiban kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan sekarang sampai untuk selamanya. Terima kasih untuk perbaktian Sabat hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Biarlah semua untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan, dan kami yang datang dekat hadirat-Mu boleh membawa pulang dengan berkat-berkat limpah daripada. Inilah doa penyerahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.